Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya anak-anak Bapak sekalian. Hari ini kita lanjut ke materi bulu tangkis untuk pertemuan yang kedua. Langsung saja saya kira saya share materinya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita membahas fokus kepada peraturan permainan ya dalam permainan bulu tangkis, kemudian diaplikasikan kepada gerakan variasi dan kombinasi peraturan yang dimodifikasi sesuai dengan keadaan dan lingkungan kalian di daerah masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke peraturan permainan, di sini ada beberapa yang harus kalian ketahui bahwa yang pertama itu lapangan yang standar, ya. Ini adalah bentuk lapangan yang standar. Pasti kalian semua sudah pada tahu. Untuk lapangan ini sendiri, saya rasa di mana-mana sudah menggunakan lapangan yang standar, gitu. Kemudian menggunakan bola atau kok, atau biasa disebut dengan shuttlecock. Dan yang ketiga raket, dan yang keempat ada tambahannya menggunakan sepatu dan jersey, gitu ya. Kemudian kita masuk kepada peraturan permainan. Berdasarkan pemainnya, pemain bulu tangkis dapat dibedakan menjadi yang pertama ada permainan tunggal, putra dan putri, biasa disebut dengan single. Permainan 1 lawan 1 atau putra maupun putri. Jadi putra lawan putra, putri lawan putri. Tidak ada putra lawan putri single ya. Kemudian yang kedua adalah permainan ganda. Putra atau putri double, yaitu permainan yang dilakukan oleh dua orang ya. Untuk pasangan putra dengan putra maupun pasangan putri dengan putri. Nah, di double di sini putra lawan putra ataupun putri lawan putri. Oke. Kemudian yang ketiga, permainan ganda campuran atau mixed double, yaitu permainan yang dilakukan oleh dua pasangan campuran antara putra dan putri. Jadi 2 versus 2, satu putra satu putri, lawannya satu putra satu putri. Itu yang dimaksud dengan ganda campuran. Kemudian pemain kedua belah pihak melakukan undian. Pihak yang menang berhak memilih tempat dan melakukan servis terlebih dahulu. Sedangkan yang kalah, undian menunggu giliran berikutnya. Oke, jadi sebelum memulai pertandingan, biasanya itu dilakukan undian ya dalam bentuk koin. Siapa yang menang itu menentukan dia membawa bola dan memilih tempat di mana dia berada pertama gitu. Oke, kita masuk kepada cara memperoleh nilai. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kira-kira ada nggak yang tahu untuk bulu tangkis ini cara memperoleh nilainya seperti apa? Ya, misalnya Pak. Siapa namanya? Siapa namanya? Saya Risnawati, Pak. Siapa? Kurang kuat suaranya, Nak. Pak, Risnawati. Oke, Risnawati. Silakan Risnawati. Pertama Pak, misalnya kalau pemain A dan pemain B sedang berlangsung, terus pemain A melemparkan bola keluar dari lapangan, maka yang dapatnya nilai pemain B. Oke, terus? Misalnya dalam lapangan itu kan ada garis apa namanya? Yang mana nih garis yang mana nih? Mana nih? Yang short service line itu, Pak.
Oke, slide line for single ini. Oh, ini short service line. Oke. Misalnya pemain A dan pemain B sedang berlangsung dan pemain A melempar di bagian garis itu, Pak. Oke. Itu terus kayaknya ya, yang pemain B ini, Pak, tidak dapat, Pak. Maka yang dapat poinnya itu pemain A. Oke, betul ya. Sekarang saya jelaskan secara detail. Oke, lamanya permainan ditentukan oleh set atau game. Setidaknya permainan bulu tangkis dilakukan dalam 2 game. Pemenangnya adalah pemain yang berhasil memenangkan 2 game. Jika masing-masing pemain memenangkan 1 game, maka terjadi rubber set. Kedua pemain melakukan game yang ketiga. Jadi, yang memenangkan game ketiga ini menjadi pemenangnya. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Kalau sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi setnya itu mencari 2. Maksimal itu ada 3 set. Kalau misalkan sudah 2-0, set pertama dan set kedua saya memenangkan permainannya, maka saya sudah otomatis menang. Tidak perlu ada set ketiga. Namun, ketika saya menang 1 kali, lawan saya menang 1 kali, maka harus dilakukan set ketiga. Gitu ya, untuk menentukan pemenangnya. Sistem ini mulai diberlakukan pada bulan Mei 2006. Tidak ada perbedaan sistem perhitungan baik untuk tunggal atau ganda maupun untuk putra dan putri. Kemudian sistem yang berlaku adalah sistem rally point. Ada yang bisa jelasin apa itu rally point? Ada yang bisa kasih pendapat apa itu rally point? Poinnya Aisyah Hafiz. Silakan, nggak dengar saya. Silakan. Aisyah Hafiz. Nggak dengar saya tadi suaranya, Nak. saya, Pak. Siapa ini? Oke, Risnawati. Seperti yang saya bilang tadi kan, Pak. Rally point Oke. pihak lawan itu, Pak, melakukan kesalahan, maka yang dapat nilai itu kita, Pak. Oke, tapi kurang tepat ya. Jadi yang dimaksud rally point itu siapa yang melakukan kesalahan, ya. Jadi dia tidak mendapat poin, poinnya berada kepada lawannya. Itu berlaku sampai dengan habis. Ya, contohnya kayak tadi saya bermain dengan si Risnawati. Si Risnawati servis, saya melakukan smash, bolanya sangkut di net. Kemudian si Risna poin 1-0. Kemudian dia servis lagi, saya smash, bolanya masuk. Maka pindah bola, ya. Servisnya change, saya yang servis, saya yang poin, jadi 1 sama begitu. Itu yang dimaksud dengan rally point. Begitu selanjutnya. Kemudian seorang atau sepasang pemain akan memenangkan pertandingan bila telah memenangkan 2 set permainan dalam sistem perhitungan poin setiap setnya. Ini yang saya maksud tadi ya, ketika udah 2 set maka udah otomatis menang. Kemudian 1 set terdiri dari 21 poin. Kemudian bila terjadi kedudukan 20 sama, otomatis akan terjadi jus atau penambahan 2 poin. Permainan akan berakhir pada poin 22. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Sudah jelas? Udah pada. Sudah jelas ya? Oke, sekarang saya mau tanya nih sama si Risnawati. Mana si Risna tadi? Ya, Pak. Kira-kira kalau misalkan ini kan 20 sama nih skor kita kan, penambahan jus 2 kan, kemudian saat kamu servis saya smash, saya yang poin,
kemudian 20-21. Kan? Saya servis, kemudian kamu lagi yang poin 21 sama. Nah, itu seperti apa kira-kira? Apakah langsung menuju ke poin melanjutkan permainan sampai poin 22 atau gimana? Dilanjut, Pak. Dilanjut sampai Poin 22. nah, jawabannya adalah ditambah. Ya, ditambah jus 2 lagi. Apa bedanya dilanjutkan sama ditambah, Pak? Oke, sorry. Maksudnya tadi dilanjutkan ini dilanjutkan sama 20 sampai 22 poinnya. Kalau ditambah jadi poinnya sampai 23. Oh, gitu. Ngerti maksudnya ya? Iya, Jadi Pak. misalnya nih 21 sama, dilanjutkan kan maksimal 22 tuh, dilanjutkan atau ditambah. Kalau dilanjutkan berarti sampai 22. Kalau ditambah berarti tambah 2 lagi. Ngerti ya? Iya, Pak, paham. Oke. Jadi jus 2 akan otomatis diberlakukan bila kemudian terjadi lagi kedudukan sama. Ya, ini yang saya maksud tadi. Kemudian ada maksimalnya penambahan 2 poin itu. Ketika skornya 29 sama, maka tidak ada penambahan 2 poin lagi, maka permainan dilanjutkan sampai maksimal poin 30. Ada pertanyaan? Berarti penambahan itu kalau poinnya 21, Pak. Kalau 18 belum bisa, Pak. Ya, enggak 20. Kan gamenya itu 21. Penambahan jus itu dilakukan ketika skornya 20 sama. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ketika 20 sama, kan mencari 22 kan? Iya, Pak. Oke. Ketika mau sampai 22, ternyata skornya 21 sama. Tambah 2 lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan skornya 20-22, udah habis. Nah, jadi intinya ada penambahan, selisihnya harus 2. Selisihnya harus 2. Untuk gamenya ya. 20-22 berarti game. Misal 21-23 berarti game. Kecuali sampai dengan maksimal 29, Pak. Nah, ketika 29 sama itu harus diputuskan atau dilanjutkan sampai dengan poin 30. Berarti selisihnya hanya satu Poin. poin. Oke, ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut. Pak. Lanjut ya. Oke, kita kembali ke lapangan. Itu kan tadi cara perhitungannya ya. Sekarang coba kalian amati. Kelihatan ini di slide-nya. Sama mouse saya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Saya nggak terlalu canggih kayak Bu apa tadi kan? Bu Anggi ada coret-coretnya gini. Atau Pak Erwin ya ada coret-coret. Saya nggak punya pula coret-coret itu. Kalian lihat aja lah mouse saya ya. Oke. Kita simulasi ya. Yang perlu diperhatikan untuk memulainya, ini double dan single sama saja peraturan. Ini saya bermain melawan si Risnawati. Ini lapangan Risnawati, ini lapangan saya. Waktu adu toss koin, si Risnawati yang melakukan servis terlebih dahulu. Di manakah si Risnawati melakukan servis? Di lapangan sebelah sini, di sebelah kanan, atau di sebelah kiri? Sebelah kiri, Pak. Oke, salah. Maksudnya kan berhadapan nih. Kita katakanlah di sini kanan, di sini kiri, ya kan? Di sini kanan, di sini kiri gitu ya. Ya, Pak. Nah, di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di sebelah kiri, ngelemparnya ke kanan, Pak. Dia Di sebelah selang-seling, kiri. kan? Iya benar, servisnya adalah menyilang. Ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Gimana kalau- Risna?
Di kanan atau di kiri? Kamu servis kanan, ini kiri. Di kiri, Pak. Sini berarti. Hah? Di sini. Di sini Risnawati. Posisi Bapak di kiri. Di kanan, Pak, di kanan terus. Oh, ini di kanan Ya, ini ini. ya. Oke, betul. Servis dimulai dari kanan, yang menerima di sebelah Di sebelah kanannya juga, kan berhadapan nih. kanan, Pak, berarti. Ya, berarti kan menyilang kan? Iya, Pak. Oke, itu betul ya, betul. Kemudian garis ini yang short service line ini adalah batas servis. Ya, apabila servis Risnawati tadi melewati garis ini dan masuk ke sini, maka dihitung masuk. Gitu ya. Tapi apabila bolanya di daerah source service line, maka itu foul, poin untuk saya. Iya, Pak. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, ini kita main single ya. Kemudian yang kedua, si Risnawati melakukan servis, skornya 1-0. Tadi dia servis, saya nggak masuk saya SMS-nya. Kemudian dia servis pindah ke kiri, skornya 1-0. Ketentuannya, kalau poin genap di kanan, poin ganjil di kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Pertanyaannya, ketika 21 ya, 21 yang melakukan servis itu adalah si Risnawati. Di manakah si Risnawati berdiri? Di sebelah mana? Di sebelah mana si Risnawati berdiri? Skornya 2-1 nih untuk si Risna 2, saya 1. Di kanan, Pak. Betul, ya, di kanan. Kemudian yang genap itu 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu servisnya di kanan. Kalau ganjil 1, 3 dan seterusnya itu di kiri. Paham ya, Nak? Paham, Iya, Pak. Pak. Oke. Satu lagi, pertanyaannya. Skornya 3-1. Si Risna yang bawa bola, berarti kan dia di kiri kan? Dia servis. Kemudian bola jatuhnya di area long service line. Sini. Daerah ujung sini. Apakah ini tergolong out atau masuk? Halo. Tadi jaringannya keluar sendiri. Udah dengar suara saya, Nak? Dengar, Pak. Kita lanjut ya. Ada gitu. Ya, Pak. Apa? Oke, sorry. Oke, lanjut. Saya ulang pertanyaannya ya, Nak. Halo. Iya, Pak. Oke, sekarang saya bermain single melawan si Risnawati, skornya 1-3. Saya melakukan servis dari sebelah kiri. Ya. Saya servis, kemudian jatuh bolanya itu di sini. Apakah ini terhitung masuk atau tidak? Atau Terhitung out? masuk, Pak. Out. Masuk, Pak. Mas. Terhitung masuk? Tidak, Pak. Tidak, berarti out ya di sini ya. Tidak, Pak. Kalau di kota luar itu out ya, Pak? Ini dia kami bermain single nih.
Peraturannya bisa sama jawab? dengan double nggak, Pak? Peraturan sama, cuman daerah masuk atau tidaknya dalam servis itu berbeda. Oh, Jadi service kalau beda, Pak. untuk single, batas servis area masuk servis itu sampai dengan ujung. Nih, sampai dengan ujung ya. Kemudian dalam permainan juga tidak menggunakan garis luar ini kalau single. Kalau di sini out berarti. Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kalau double ya, kalau double mau itu dianya campuran ataupun double laki-laki atau laki perempuan, kalau servis itu menggunakan garis ini yang melebar. Kalau di sini terhitung Out, Pak. out keluar. Tapi ini hanya sebatas servis. Ketika dalam pertandingan semua garis digunakan dan terhitung masuk. Kalau single tadi hanya garis dalam saja. Garis luar tidak diperlukan, ya, Pak. Berarti. Garis luar dihitung out. Tapi garis belakang panjang masuk ya. Itu perbedaan single dengan double. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan, Nak? Aisyah Hafiz. Kayaknya mau nanya ini si Aisyah Hafiz nih. Silakan. Nggak jadi, Pak. Udah Bapak jawab tadi pertanyaannya. Oke. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Jadi, bentar ya. Kalian bisa lakukan di rumah ya, variasi permainannya. Contoh boleh 1 lawan 1, kemudian menggunakan net yang dimodifikasi dari mungkin dari jemuran atau dari tali apa begitu. Kemudian garisnya bisa kalian menggunakan pembatas-pembatas yang ada. Itu bisa kalian lakukan dengan harapan teknik-teknik dasar dilakukan dengan baik ya. Jadi variasinya bisa 1 lawan 1, 2 lawan 2, kemudian 3 lawan 3 pun nggak apa-apa, Nak. Ya, yang penting kalian melakukan teknik-teknik yang benar gitu. Karena peraturannya dimodifikasi pun tidak ada masalah. Kemudian boleh juga bermain 6 orang, 3 lawan 3 atau 4 lawan 4 dengan cara bergerak, memukul rotasi seperti yang ada di gambar tersebut ya. Ini bisa kalian lakukan dengan teman ataupun dengan saudara-saudara yang ada di rumah. Oke, jadi intinya peraturannya bisa dimodifikasi sesuai dengan keadaan lingkungan kalian masing-masing. Oke, terakhir ya Nak, silakan kalian bisa tonton video ini. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan nanti setelah selesai menonton video. Ini saya kira nggak perlu ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya kira sama ya seperti apa yang saya jelaskan tadi, cuma ada beberapa tambahan. Silakan. Pak, bulu tangkis itu permainan apa sih, indoor atau outdoor? Indoor. Ya, kalau outdoor nanti itu kan banyak di daerah-daerah yang outdoor ya. Kalau yang di pertandingan itu indoor, karena kan berkaitan dengan cuaca, kemudian angin kencang gitu mempengaruhi jalannya bola gitu. Oke, indoor ya jawabannya nak ya. Terus Pak, apa perbedaan antara Apa? Halo? Perbedaan apa nak? tenis, badminton, shuttle? Apa perbedaan antara tenis, badminton, dan shuttle, Pak? Shuttle. Tenis, shuttlecock maksudnya. Permainan shuttle itu, Pak. Tenis, badminton, Oh ya, sama beda. Ya kan dari segi raketnya udah beda, dari segi bolanya udah beda, peraturannya pun beda. Dengan tenis, dengan kan shuttle ada gitu. juga dia, Pak, yang Tenis lapangan ya. raket bulu tangkis juga dia. Tenis lapangan namanya nak, cuman Iya, peraturannya beda, bolanya pun beda. Kalau tenis lapangan bolanya kan bulat seperti bola kasti itu. Kalau raketnya besar kalau tenis lapangan gitu. Cuman tenis lapangan harus dipantulkan bolanya, sama kayak tenis meja harus dipantulkan. Kalau raket kan tidak. Oke, itu ya jawabannya ya nak. Ada lagi? Pak, terima kasih. Jika dalam sebuah permainan sedang berlangsung gitu kan. Terus saya misalnya melempar bolanya itu Pak tidak melewati garis itu. Ya jelas suaranya Risnawati. Misal sedang bertanya Nggak jelas, serius, nggak jelas, kerusak-kerusuk gitu. Halo. Kecil suara. Nggak jelas. Benar kan teman-teman, nggak jelas kan suara si Risna? Suara Risna kecil, Riz. Kecil kali suaranya, Riz. Oke Risna, gimana? jika dalam sebuah pertandingan Pak dan permainan itu sudah berlangsung Pak, tidak melakukan servis Pak. Tidak melakukan servis. Udah langsung bermain Pak. Oke, sudah bermain. Iya, oke. Pak, jika pemain A melempar bola itu tidak sampai garis bagian itu Pak, itu yang dapat siapa Pak? Misalnya Oke. Itu garis itu hanya untuk batas servis. Setelah servis semua garis berlaku sesuai dengan single-single, double-double. Gitu ya, itu hanya batasan servis saja. Oke, seperti itu ya jawabannya ya si Risnawati ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, anak-anak semua, jadi terima kasih untuk hari ini. Saya kira materi bulu tangkis sudah selesai. Mungkin kita minggu depan masuk ke materi tenis meja, bola kecil yang terakhir ya, tenis meja. Jangan lupa untuk ngisi psikologi, ya kuis dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.